Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bahwa kita masih dipanjangkan umur, bahwa kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah SWT. Sehingganya dengan nikmat itu kita bisa dan mampu melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Seraya berharap mudah-mudahan salat Jumat kita diterima dan mendapat ridha Allah SWT. Selanjutnya marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan daripada perintah-perintahnya dan meninggalkan daripada segala bentuk larangan-larangannya. Sebab hanya orang yang mendapatkan keistimewaan, orang yang mendapatkan kemuliaan, orang yang mendapatkan pangkat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah tidak lain adalah karena hidupnya bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari Malaikat Jibril berdialog dengan paduka Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Nafa'ul Ibad. Dialog ini Nabi bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun wa abib masita fa innaka mufarriquh wa ma masita fa innaka maziyun bihi wa lam anna sarfamu mu'min qiyamul billahi." Ada 3 pokok dialog Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Malaikat Jibril datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun." Silakan kamu hidup satu kamu, hai Muhammad, maka sesungguhnya kamu akan mengalami kematian. Hidup ini adalah temporer, hidup ini adalah sementara, tidak lama saudara-saudara. Jatah orang hidup itu tidak dapat ditentukan sekian-sekian. Namun pada umumnya para anbiya dan para ulama telah menentukan setidaknya umur manusia itu 60 sampai 70 tahun. Sedangkan Nabi umurnya hanya 63 tahun. Lebih daripada itu merupakan salah satu ekstra diskon yang telah diberikan Allah Ta'ala. Namun berapa banyak yang belum sampai 63 tahun umurnya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Oleh karena itu silakan hai Muhammad, hiduplah satu kamu, maka sesungguhnya kamu akan mengalami kematian. Apa yang kamu belum dapatkan, hadis ini termasuk teguran dan nasihat buat kita semuanya. Silakan kamu hidup, sesungguhnya maka kamu akan mengalami kematian. Apapun yang kamu belum miliki, silakan dicari. Apapun yang kamu belum punya, silakan dikejar. Apapun yang kamu belum dapatkan, kamu berusaha. Tapi ingat, ujung-ujung daripada kehidupan tidaklah lama dalam hidup ini, melainkan akan mengalami kematian. Dan mati itu adalah awal daripada perjumpaan kita alam akhirat, naudzubillah. Bagaimanapun kita akan laksanakan semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wa ahbib masita fa innaka mufarriquh. Cintailah apa yang kamu sukai, maka sesungguhnya yang kamu cintai, yang kamu sukai pasti akan berpisah, mufarriquh. Kita cinta dengan harta, kita cinta dengan jabatan, kita cinta dengan anak, istri, kita cinta apapun yang belum kita dapatkan, kita cinta. Dan kita kejar
serta kita upayakan, tapi tidak lain adalah akan berpisah. Jikalau kita sebagai pegawai negeri, suatu saat kita akan berpisah dan ujung-ujungnya adalah pensiun. Kita cinta kepada harta, apakah harta yang meninggalkan kita ataukah kita yang meninggalkan harta lebih dulu? Kita cinta dengan istri, anak, keluarga, apakah anak keluarga yang meninggalkan kita lebih dahulu ataupun kita yang lebih dahulu meninggalkan mereka? Wa ahbib ma syi'ta mufarriqu. Cintailah apa yang kamu sukai, maka kamu akan berpisah dengan mereka. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka marjiyun bihi. Berbuat baiklah kamu, maka perbuatan baik itu akan memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik ada pahalanya, kita beramal ada pahalanya. Jangankan kita berbuat baik dengan harta, tetapi kita berbuat baik dengan amalan, dengan bahasa, dengan kata-kata kalimat yang menyejukkan, yang mengindahkan, yang membuat nasihat, yang membuat menyejukkan hati seseorang, maka itu akan memperoleh pahala. Itulah kehebatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun apa yang kita perbuat, bahkan sebesar biji cara buat itu kebaikan, maka akan memperoleh pahala. Dan sedikit yang kita perbuat dalam keburukan juga sama akan memperoleh ganjaran, yaitu balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketiganya ini, saudara-saudara, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul billail. Ketahuilah kemuliaan seseorang itu terletak pada kemandirian seseorang pada malam hari, yaitu apa? Qiyamul billail. Ketika orang sedang tidur nyenyak, dia bangun, dia berdoa, menengadahkan tangan, karena ini perintah Allah. Fatahajjad bi laila wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam bertahajudlah, bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka dia bangun melaksanakan sholat tahajud, saudara-saudara. Dia berdoa, dia beristighfar, dia mohon ampun. Ini satu kelebihan sangat luar biasa. Wa izzatu an-nas, dan kehormatan seorang juga terletak pada kemandirian atau terletak pada seseorang. Oleh karena itu, satu kesempatan yang sangat baik dalam hidup ini, ketika kita mengerjakan salah sunat yang lainnya, maka dia tidak meninggalkan, dia selalu berupaya, dan bahkan dia sering sekali melaksanakan atau mendawamkan salat tahajud itu. Ini termasuk orang yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Kalau memang dia belum sanggup 11 rakaat, qiyamul lail makna masa 2, kemudian witirnya 3, 2, 1, tapi dia berusaha untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dia melaksanakan salat tahajud 2 rakaat. Enggak kenapa-napa, saudara-saudara, karena memang belum biasa. Tapi nanti kalau sudah terasa indah dan terasa nikmat, maka dia akan tambah menjadi 2 lagi, menjadi 4, tambah 2 lagi menjadi 6, tambah 2 lagi menjadi 8, tambah 2 dan 1, yaitu melaksanakan salat sunat witir. Oleh karena itu, ini adalah sebuah yang sangat anjuran yang diperintahkan Allah tentang dalam Al-Quran surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang melaksanakan daripada salat sunat tahajud itu, maka akan diangkat ke tempat yang sangat terpuji. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini adalah pelajaran buat kita. Apalagi sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan yang sangat mulia. Bulan keberkahan, bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan di mana manusia itu selalu meningkatkan takwa kepada Allah. Janganlah dia sia-siakan. Bulan Ramadan bulan yang sangat berkah, bulan diturunkannya Al-Quran. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati gembira. Bahkan sebelumnya kita banyak bertobat kepada Allah. Siapa tahu kita banyak salah, siapa tahu kita banyak kekurangan, siapa tahu kita banyak dosa. Justru orang yang mengaku dirinya banyak dosa, mudah-mudahan orang itu tidak pernah berdosa. Tapi orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbuat dosa, justru dia adalah orang yang banyak berbuat dosa. Setiap detik, setiap saat manusia pasti selalu berbuat dosa. Nauzubillah summa nauzubillah.
Mari kita banyak-banyak istighfar untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Tidak kurang Nabi setiap hari yaitu melaksanakan atau membaca istighfar 100 kali dalam satu riwayat. Kemudian mi'ata marrah, bahkan sab'a marrah. Ada yang bilang 70 kali, ada yang 100 kali. Padahal dia sudah dijamin-jamin orang ahli surga, tapi dia beristighfarnya adalah sebagai rasa syukur. Kalau kita beristighfar bukan sebagai rasa syukur, karena kita istighfar banyak dosa yang kita perbuat. Inilah anjuran innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, sangat suka dan kepada orang yang bertaubat, dan Allah suka kepada orang yang bersihkan diri. Kita sambut dan Ramadan, kita bersihkan diri kita tinggalkan yang namanya ghibah namimah. Mungkin banyak dosa, kita mohon ampun. Astagfirullahaladzim, itulah ampunan kita. Likulli da'in dawaun wa likulli dzunubi al-istighfar. Setiap manusia pasti punya yang namanya penyakit, dan penyakitnya manusia adalah obat. Tetapi penyakit dosa yang ada pada diri manusia tidak lain adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam menyambut bulan Ramadan Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan keluarga kita, Allah lindungi kita, dan kita banyak-banyak istighfar. Bagi perempuan yang mungkin barangkali masih punya utang puasa, maka hendaknya dibayar sebelum masuk bulan Ramadan. Sedangkan kita yang tidak punya utang bersiap-siap untuk menghadapi Ramadan. Kita bersihkan hati kita persiapkan fisik dan mental kita. Kita sambut dengan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan keberkahan, Ramadan bulan kasih Allah, Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Mari kita selalu bergiat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu alaihi wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'akum bi dzikrikum tatabayyukum ba'da ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ma taqatum wa tarimu ila maghfirati rabbil alamin, wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikatihi mutabiyati bi kursi wa qala ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma la abatil khulafar rasyidin sayyidina Abu Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ta bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la tuqullahu akbar. Qimus shalah.